Gue tanya, lu mau kemana? Mau pulang. Kan rumahnya di sono. Lah pulang mau ke sono. Saya emang udah pindah ya. Gitu. Coba tuh. Tapi kemarin ngomongin corona tuh Bang Nasir ya, kenal banget tuh yang banyak juga yang nonton tuh yang presiden kasus corona. Jadi ada temen aneh ngomong ke aneh, sebenarnya corona itu bisa hengkang dari Indonesia kalau presiden mengikuti atau kebijakan pemerintah nih ya, mengikuti kultur kita. Jadi bukan kita mengikuti kultur corona. Nah sekarang kita kan kalau yang namanya mau lebaran kan biasanya pada mudik ya. Kalau mudik kita kasih, tuh corona mudik ke Wuhan. Karena kagak boleh mudik sama pemerintah ya. Akhirnya sampai coronanya kagak mudik. Kagak mudik juga. Ya kagak bisa habis corona. Makanya mudah-mudahan besok mudik boleh. Jadi orang kita yang mudik ke Jawa, yang mudik ke Kalimantan, corona mudik ke Wuhan kan gitu. Selesai sebenarnya. Jadi kita jangan mau kalah sama corona. Ini kita ngikutin corona. Kan kayak begitu tuh ya. Makanya gua sampai coba andai kata lu yang jadi Pak bagaimana masalah corona? Maksud gua pengen denger dia nggak apa-apa, jangan tahu apa. Gitu tuh jawaban kayak begitu tuh gua pengen pada dengar. Ini orang gak suruh boleh, gak suruh Cecep, gak suruh Darji. Begitu jawaban dia. Kata ini. Tapi bule lucu juga tuh kata bule. Ya kalau gitu kita rasain aja sama-sama. Iya kan, ini rada bagus juga alasan dia kan sama-sama itu. Masa presiden sendiri, kita banyak banget gue sendirian, sama. Juga ya. Iya. Itu menarik juga kata Jamil tadi. Sampai corona kata gini, mohon maaf lahir dan batin. Corona kata gitu. Ya kalau kulturnya kita ikutin kultur kita, sehingga corona kan ngikutin. Ini kan yang kita ikutkan kultur corona. Kagak boleh berdesak-desakan. Sementara di satu sisi nggak boleh, di sisi lain orang pada desak-desakan kan. Makanya mendingan kita ikutin, otomatis dia akan mengikuti kita. Sampai kita sama orang mati aja kagak boleh. Nah makanya itu. Tapi ada pejabat diem-diem dikawal lagi. Kan cuek. Kagak boleh, dia boleh. Bagaimana? Awi rumah gua awi polisi. Iya. Gua nganterin ini. Hotel. Iya. Nah, di sana corona. Iya bang, itu kan yang kata polisi dari di sana ini sakit. Pulang mau dikawal boleh. Tapi dikasih anu biaya segini, kan dia bayar. Boleh pulang. Berarti gimana? Ya tadi gak punya ongkos dia. Kalau punya ongkos mau boleh, mau aja juga mau. Enggak disuruh bayar dong. Kan di ini apa namanya? Di mana dah? Ceko Belanda di Denmark. Di Denmark ya. Jadi sebenarnya itu kan nggak di mana-mana ya. Ada orang baik, ada orang yang nggak baik kan gitu. Nah berkaitan dengan corona juga begitu. Ada orang yang menanggapinya dengan baik, ada orang yang menanggapinya dengan tidak baik kan. Sebenarnya kalau proses itu kita jalani dengan baik, peraturan pemerintah itu kan semuanya baik. Karena dia kan mikirin warganya gitu kan. Yang kita perlu dari pemerintah kan komitmennya juga gitu bro. Jadi katakanlah kan udah jelas-jelas dia bilang kalau yang namanya koruptor bansos itu kan kejahatan kemanusiaan yang paling tinggi. Makanya pemerintah Indonesia akan menghukum mati kan begitu. Tapi alhamdulillah bang, saking pemurahnya, sampai sekarang belum ada tuh kita dengar dihukum mati. Padahal yang korupsi bansos ada kan gitu kan. Itu mah murahnya kebangetan. Oh murah begitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini dibuat plan gitu kan, oleh keadaan gitu kan, akibat peraturan yang tidak sesuai kadang-kadang dengan aplikasinya. Mikirin gue kan tadinya mau gue mengikutin berita ini begitu. Gue pengen cari kebenarannya gitu yang gimana gitu. Ya emang karena didasari hal-hal yang kayak gitu, jadi kagak ada yang pas, nggak ada yang kita anggap benar. Iya, kesini kalau belum pas, ini belum pas, terus sampai puyeng kalau gue. Dan sekarang yang menyakitkan hati sebagian masyarakat kita, itu kan sholat id ditutup di Istiqlal. Nah, itu. Terus dengan alasan COVID. Kemarin dia nyanyi-nyanyi. Nah, kenapa terus orang di luar Islam boleh nyanyi-nyanyi di Istiqlal? Kan itu yang bikin kita jadi enggak. Iya. Tapi itu hoak itu. Hoak apaan?
Buktinya ada itu. Buktinya ada. Dan ini akhirnya kan Itu bukannya yang di Sukabumi yang ini ya, bukan. pesantren itu. Istiqlal. Yang ngeser itu Patria. Dan Patria minta maaf. Karena dihapus sama dia. Ya Patria minta maaf. Cuma persoalannya bagi sebagian umat, dia kan ketua IKNI DKI Jakarta, wi. Iya kan? Kenapa dia menyalahkan Disporda kan begitu kan? Menyalahkan pihak lain kan begitu kan? Iya, padahal ya dia kan harus bertanggung jawab selaku ini. Jadi dia minta maaf itu dihargain, wi. Cuma yang dalam tanda kutip kurang menimbulkan ini baru. Kenapa mesti menyalahkan pihak lain? Karena itu di bawah dia. Iya kan bicara di Sorda ya kan? Iya. Di bawah jajaran. iya gubernur dan wakil gubernur kan? Itu. Ya Ahok jadinya ya. Ya itulah yang kadang-kadang membuat masyarakat tuh bingung sebenarnya kayak bagaimana kan begitu. Tapi kalau saya pikir-pikir begini, Pak. Jadi mungkin saking sayangnya pemerintah sama rakyat Indonesia, Pak. Jadi rakyat Indonesia tuh dia nggak pengen susah, Wi. Dia pengen senang. Dan ada salah seorang filsuf, cuma saya lupa namanya, dia bilang orang-orang yang sibuk itu adalah orang-orang yang berbahagia. Karena dalam kesibukannya dia tidak memikirkan kedukaannya.